Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk menyelesaikan problem pemrograman linear, ya, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Hari ini kita fokus untuk soal memaksimumkan, dan bentuknya juga sudah standar ya. Maksudnya, fungsi objektifnya memaksimumkan sesuatu dan constraint-nya atau fungsi kendala sudah dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari semua. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan metode simplex? Langkah pertama adalah kita ubah ke dalam bentuk kanonik. Nah, untuk mengubah bentuk standar ini menjadi bentuk kanonik, caranya adalah kita ubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan, ya. Jadi kita berkenalan dengan apa yang disebut sebagai variabel slack atau slack variabel. Contohnya misalkan x1-nya 3 gitu ya, x2-nya 2 misal. Itu betul, ruas kiri kan 5 kurang dari sama dengan 6. Akan tetapi agar dia benar-benar pas sama dengan 6, maka kita perlu menambahkan angka 1 ya. Nah, di sini kita sebut sebagai S. Nah, sebut saja nanti S1 ya, sama dengan 6 ya. Nah, sama constraint yang kedua juga seperti itu, 9x1 ditambah 5x2 ya. Nah, kita sebut S2 di sini sama dengan 45. Seperti itu ya untuk constraint. Nah, bagaimana untuk fungsi objektif? Fungsi objektifnya tetap sama ya, tetapi memang kita tambahkan ya S1 dan S2 di fungsi objektif, akan tetapi koefisien di depannya adalah 0. Berarti kita punya maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ya. Kalau kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri, maka menjadi Z dikurang 8x1 dikurang 5x2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 ya, sama dengan 0. Nah, inilah dia bentuk kanonik kita. Nah, sekarang setelah kita ubah ke dalam bentuk kanonik, kita tuangkan ini semua ke dalam apa yang disebut sebagai tableau ya, bukan tabel tetapi tableau. Nah, kita lihat di sini variabel yang terlibat itu adalah Z. Jadi kita sebut ini tableau 1. Kita punya Z, X1, X2, S1, S2. Nah, nanti kita punya juga ruas sisi kanan, right hand side ya. Nah, jadi kita lihat aja di sini. Untuk yang pertama ini Z-nya, angka di depan Z itu 1 ya. Kemudian min 8 gitu, min 5 ya, 0 0 0 ya. Jelas ya. Kemudian untuk baris yang kedua ini, atau bolehlah kita sebut ini B0, ini B1, ini B2 gitu ya. Maka untuk B1 ini, maka angka di depan Z-nya tidak ada ya, 0. Kemudian 1 1 1 0 6 ya. Kemudian yang terakhir 0 9 5, ini tidak ada, 0 1 4 5. Nah, tableau 1 selesai ya, gampang ya. Nah, sekarang kita boleh tambahkan ya apa yang disebut sebagai basis ya, atau basic atau basis ya. Nah, basis di sini kita lihat mana yang dalam satu kolom itu dia komponennya 1, yang lain 0. Nah, jadi di sini tentunya basisnya Z. Kemudian yang ini basisnya ini S1. Nah, kemudian di sini S2. Nah, apakah tableau 1 ini sudah optimum? Belum ya, karena di sini sebut saja ini B0
B1, B2. Nah, karena unsur B0 ini masih ada yang negatif. Nah, kalau ditanya solusi untuk tabel 1 ini apa? Maka S1-nya 6, S2-nya 45, X1, X2-nya masih 0, dan nilai Z-nya juga 0 ya. Nah, adakah cara untuk kita memperbaiki fungsi objektif 0 ini menjadi sesuatu? Ada. Caranya adalah kita pilih mana yang paling negatif. Ya, di sini min 8 paling negatif. Ya, jadi ini kita nobatkan sebagai kolom kunci ya. Jadi kolom kuncinya yang ini ya, karena B0 ini paling negatif di min 8 ya. Nah, ini kita sebut kolom kunci ya. Jadi kita fokus ke sini. Nah, setelah itu kita butuh memilih baris kunci. Caranya adalah kita tambahkan di sini apa yang disebut sebagai rasio ya. Nah, jadi kita perbandingkan ini per ini per ini ya. Berarti kita punya 6 per 1 yaitu 6, dan 45 per 9 sama dengan 5. Nah, mana yang menjadi baris kunci itu adalah mana yang memiliki rasio yang paling kecil. Nah, berarti ini yang paling kecil ya. Jadi ini kita nobatkan sebagai baris kunci ya. Nah, kolom kunci dan baris kunci ini berpotongan di apa yang disebut sebagai unsur kunci atau pivot. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita jadikan unsur kunci ini menjadi angka 1, yang lainnya itu 0, 0. Ya, untuk itu kita butuh apa yang disebut sebagai operasi baris dasar. Ya, mengapa kita butuh ini 1 jadi 0, 0? Karena kita ingin mengeluarkan S2 dari basis ya. Kita nanti akan gantikan dengan X1 memasuki basis ya. Nah, demikian untuk tabel 1. Nah, sekarang kita akan menuju tabel 2 ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita perlu yang namanya operasi baris dasar ya. Nah, jadi kita ingin menjadikan unsur kunci ini ya menjadi angka 1. Nah, ini gampang ya. Bagaimana cara kita menjadikan dia 1? Itu tentunya dikalikan 1 per 9 ya. Jadi kita nanti mengupdate. Oke. Kita punya B2 aksen ya. Jadi B2 mau kita update di tabel 2 nanti menjadi B2 aksen. Itu caranya adalah ya, kalikan ya 1/9 kalikan B2 semuanya tanpa terkecuali ya. Jadi nanti ini akan menjadi 1. Nah, bagaimana dengan B1 ya? B1 kita update menjadi B1 aksen ya. Itu tentunya di sini ada angka 1 ya. 1 ditambah berapa kali 1 hasilnya 0 ya. Berarti ya gampangannya gini aja, 1 dikurang 1 ya. Ini nanti kan menjadi 1. Jadi ini angkanya 1 ya. Berarti 1 dikurang 1 itu menjadi 0 ya. Berarti kita punya B1 mula-mula kita kurangkan dengan B2 aksen ya. Jadi kita memang memanfaatkan B2 aksen. Oke. Dan yang terakhir untuk B0 kita update menjadi B0 aksen. Di sini ada min 8 ya. Yang kita sebut sebagai B0. Nah, ditambah dengan 8 biar dia 0 ya, yaitu ditambah dengan 8 kalikan B2 aksen
ya. Oke. Jadi nanti ini akan menjadi 1 0 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di kertas buram ya. Nah, jadi untuk B2 aksen ya. B2 aksen itu sekarang ya 1/9 kalikan B2 ya. Jadi kita tulis semua sini, ini kalikan 1/9 semua ya. Maka hasilnya ini kalikan 1/9 tetap, ini menjadi 1, ini menjadi 5/9, ini menjadi 0, ini menjadi 1/9, dan sampai sini aja ya. 45 kalikan 1/9 hasilnya 5. Oke. Nah, kemudian yang ini ya, B1 aksen ya, itu adalah B1. Nah, ini kita catat aja dulu semua. Ada 0, 1, 1, 1, 0, 6 gitu ya. Kemudian dikurang B2 aksen ya, berarti kita kurangkan dengan ini semua ya. Berarti kita punya dikurangkan dengan 0 kurang 1 kurang 5/9 dikurang 0 dikurang 1/9 dikurang 5 ya. Maka hasilnya nih berapa? 0 0 9/9 dikurang 5/9 ya, 4/9, 1 min 1/9 dan 1. Nah, itu adalah unsur B1 aksen ya. Nah, terakhir B0 aksen. Nah, B0 aksen itu adalah B0 mula-mula ditambah 8 kali B2 aksen ya. Berarti B0 nya ini kita tulis semua ya. 1 min 8 min 5 0 0 0 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 8 kalikan B2 aksen ya. Berarti plus 8 kali 0, 8 kali 1, 8 kali 5/9, 8 kali 0, 8 kali 1/9, dan terakhir 8 kali 5 ya. Hasilnya adalah ini 1. Hasilnya 1 ya. Kemudian yang ini 0, kemudian yang ini min 5/9, ini 0, ini 8/9 ya, dan terakhir 40. Dan inilah yang menjadi unsur-unsur ya pada tablo 2 ya. Jadi nanti ini kita tulis ya, ini untuk B2 aksen, kemudian ini untuk B1 aksen, dan ini untuk B0 aksen. Kita tuangkan di tablo 2. Nah, ini dia tablo 2 kita ya. B0 aksen itu kita ambil dari ini ya. 1 0 min 5/9 dan seterusnya. Kemudian B1 aksen ini unsur-unsurnya ya, kita lihat ini. Nah, kemudian terakhir B2 aksen ini unsur-unsurnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tablo 2 ini sudah optimal ya? Ternyata belum ya, karena masih ada yang negatif di B0 aksen ya, yaitu min 5/9. Oke. Nah, sekarang caranya sama seperti pengerjaan di tablo 1 ya. Jadi untuk memilih unsur kunci kita atau untuk memilih kolom kunci ya, kita pilih mana yang paling negatif, dan ini yang paling negatif. Kemudian kita perbandingkan ya untuk mencari baris kunci. Oke, kita mulai lagi. Ini kemudian kita perbandingkan 1/4/9 yaitu 9/4. Kemudian ini 5 dibandingkan dengan 5/9 ya, yaitu 5 dikali 9/5 yaitu 9. Berarti yang paling kecil yang akan menjadi baris kunci adalah ini ya. Berarti perpotongan antara
baris kunci dengan kolom kunci ini adalah unsur kunci. Nah, kita tahu ya di sini basisnya tetap Z yang ini ya. Ini S1 dan ini X1 ya. Nah, nanti ini akan menjadi 1 ya, unsur kunci ini, dan ini 0, ini 0 ya. Jadi nanti S1 akan keluar dari basis digantikan dengan X2 ke sini. Oke. Nah, sekarang kita perlu operasi baris dasar ya untuk menjadikan ini 1. Nah, sekarang tentunya ya kita akan update tabel 2 ini menjadi tabel 3. Jadi kita ingin nanti B1 double aksen ya. Ini akan menjadi 1. Caranya adalah tentunya semua unsur di sini dikalikan dengan ya 9/4. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan B0 double aksen? Nah, berarti ini ya ditambahkan dengan ya 5/9 dari 1 ya, berarti kita punya B0 double aksen adalah B0 aksen, kemudian kita tambahkan dengan 5/9 dari B1 double aksen ya. Jadi ini kita anggap nanti udah menjadi 1. Jadi ini min 5/9 ditambah 5/9 jadi 0 hasilnya. Dan yang terakhir adalah B2 double aksen ya, yaitu B2 mula-mula ya, kemudian ya kita kurangkan dengan 5/9 ya, berarti 5/9 dari B1 double aksen. Oke. Nah, kemudian ini dia perhitungan kita di kertas buram ya. Jadi kita punya B1 double aksen ya, kita dapat dari 9/4 kali B1 aksen ya. Ini semua unsur dikalikan dengan 9/4 ya, berarti ini 0 ya, 0 1 9/4, ini min 1/4 ya, dan seterusnya ya. Jadi silakan diverifikasi. Inilah dia hasil perhitungan kita, dan unsur-unsur inilah yang akan mengupdate tableau kita ya di tableau 3. Nah, ini dia tableau 3 kita, dan kabar baiknya sudah tidak ada lagi unsur di B0 double aksen ini yang negatif ya, berarti tableau ini sudah optimal ya. Nah, kalau ditanya mana solusi optimalnya ya, ini basisnya kita isi dulu, ini Z, ini tentunya X2 di sini dan X1 di sini ya. Nah, jadi kita lihat ya, solusi optimalnya adalah X1 nya 15/4, X2 nya 9/4, dan nilai Z nya adalah 41 1/4 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat soal awal ya, soal awalnya ya, selesaikan dengan metode simplex ya, ini sinkron kalau kita masukkan nilai-nilai solusi optimalnya ini ya. Jadi X1 15/4 ya, masukkan ke sini, dan X2 nya 9/4 ya, substitusi ke sini, maka nanti akan diperoleh hasil Z nya yaitu 8 kalikan 15/4 ditambah 5 dikalikan 9/4 ya, hasilnya adalah 41 1/4. Begitu.